Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya pagi ini kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu ya Aba ya Bapa pagi hari ini. Kami mau tinggikan Engkau Allah Raja di atas segala raja ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir pagi hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini Roh Kudus. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam satu nama Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan berwajib
kami bagimu ya Tuhan. Inilah sembah kami bagimu ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan dengan setiap pujian kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu saat kami menaikkan pujian kami, Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah umat-umat pilihan Allah. Dan pagi ini Tuhan kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Lewat pujian kami, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan sama-sama yang mau bersuka cita pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Katakan sama-sama. Dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita Dipilih haleluya. dari segala bangsa. Kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap waktu, setiap menit dalam hidup kami Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kepadamu ya Bapa. Kami membuka hati kami. Kami siap untuk menyambut kebenaran. Mari Tuhan, berfirmanlah di tengah kami. Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu mendapat tempat terbaik di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk berkata-kata menyampaikan isi hati-Mu. Kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, bersama katakan amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman tim worship. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan dalam ibadah raya di hari Minggu pada pagi hari ini. Saya senang sekali untuk kembali boleh menjumpai Anda dalam khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, jemaat kekasih Tuhan, khotbah pada pagi hari ini masih lanjutan. Jadi pagi hari ini adalah seri ketiga dari satu tema yang sedang kita bahas, yaitu adalah menyingkap rahasia atau misteri daripada kematian. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, tema yang akan kita bahas pagi hari ini adalah segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, tema ini saudaraku diambil dari satu ayat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Nah, maksud daripada tema ini adalah segala perbuatan mereka, atau kata mereka ini bisa kita semua Bapak Ibu Saudara. Segala perbuatan mereka atau perbuatan kita itu akan menyertai kita tatkala kita mengalami kematian Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Mari kita akan baca secara bersama-sama Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang cukup terkenal dan bahkan sering disampaikan, dikhotbahkan di acara-acara kedukaan Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi pada saat ini saudaraku, saya terdorong untuk membahas hal ini, ayat ini, karena saya menemukan ada satu kebenaran yang sangat hakiki, yang sangat penting untuk kita terima sebagai anak Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat waktu slide ayat ini ditayangkan di layar HP saudara atau televisi saudara, maka dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version. Nah, itu disebut die in the Lord. Jadi mati di dalam Tuhan. Jadi agak ada kurang dinya. Nah, kalau kita pakai di dalam itu lebih tajam, lebih jelas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara cermati baik-baik ayat ini, maka kita akan menemukan intisari atau yang menjadi pokok inti dari ayat ini itu adalah kalimat mati di dalam Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dahsyat. Saya mesti berkata kepada semua Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan semua yang bergabung di dalam siaran langsung pada pagi hari ini, saudaraku,
saya mesti menegaskan kepada saudara dan mengingatkan penting sekali untuk memastikan setiap kita tidak tahu hari apa, kapan, tanggal berapa kita akan mengalami kematian. Semua orang pasti akan tiba saatnya berhadapan dengan yang namanya kematian sebagai keputusan Tuhan. Nah, oleh karena itu hal yang paling penting adalah dan menjadi inti dari ayat ini yaitu adalah kita mesti memastikan ketika kita mati di dalam Tuhan. Kalau ayat ini berkata mati di dalam Tuhan, itu berarti pasti ada orang yang mati di luar Tuhan. Nah, saya mesti mengingatkan, mari kita pastikan kalau kita tiba saatnya kita harus berhadapan dengan kematian, dipastikan kita mati di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat baik-baik, dikatakan ayat ini kalau kita mati di dalam Tuhan, maka dipastikan kita akan mengalami 3 hal. Yang pertama, kalau kita mati di dalam Tuhan, kata ayat ini kita akan menjadi orang-orang yang mati dan berbahagia di dalam kematian kita. Jadi saudaraku, yang pertama kita akan mati dalam kebahagiaan. Itu akan terus menerus di dalam alam sesudah kita mati, saudaraku. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua dikatakan begini, sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Tidak bisa dipungkiri, semua manusia di bawah kolong langit ini karena kita sudah berdosa, maka kita penuh dengan jerih lelah, penuh dengan kelelahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat ini berkata, begitu kita mati di dalam Tuhan, maka kematian di dalam Tuhan itu, ayat ini berkata, kita akan mengalami beristirahat. Jadi pertama berbahagia, yang kedua beristirahat. Nah, dan yang ketiga, nah ini yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Yang ketiga berkata begini, karena segala perbuatan mereka atau perbuatan yang di kalimat awalnya dikatakan orang yang mati dalam Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, dikatakan begini, perbuatan mereka, saudaraku, itu menyertai mereka. Menyertai mereka kapan? Menyertai mereka sesudah kematian dan seterusnya di dalam alam kekekalan, saudaraku. Itu ternyata kalimat ini berkata segala perbuatan kita menyertai kita. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih dalam Tuhan, ini penting sekali saudara untuk kita mengerti bahwa yang ketiga atau kalimat terakhir dari Wahyu pasal 14 ayat 13 ini kalau kita tidak mengerti, ini akan memunculkan minimal ada 2 masalah. Yang pertama, masalah yang pertama, ketika kita tiba, kalau yang pertama berbahagialah orang-orang mati, itu relatif tidak ada masalah. Kita percaya, kita anak Tuhan begitu mati kita pasti berbahagia, karena kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita beristirahat itu juga no problem, karena kita percaya bahwa kita akan berhenti dari jerih lelah selama di dunia ini, dan kita akan beristirahat bersama dengan Tuhan. Tapi begitu kita tiba di kalimat terakhir, segala perbuatan mereka akan menyertai mereka dalam kematian, Bapak Ibu Saudara. Wah, ini akan menjadi sesuatu pertanyaan. Yang pertama, masalah pertama adalah bisa orang berpikir begini, oh bisa saja segala perbuatan mengikuti kita waktu kita mati, itu yang akan menentukan kita masuk surga. Itu yang akan menentukan keselamatan. Jadi kalimat ini akan mengaburkan kita sehingga kita akan memiliki muncul kepikiran bahwa perbuatan kita lah yang menyelamatkan atau menentukan kita ke surga. Itu bisa muncul pikiran begitu. Karena dikatakan segala perbuatan mereka menyertai mereka waktu mereka masuk dalam kematian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita mesti ingat iblis menyerang atau mencoba Yesus. Alkitab berkata itu memakai firman.
Kalimat ini bisa saja, saudaraku, dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman kita tentang keselamatan atau kepastian keselamatan untuk masuk surga. Kenapa, saudara? Karena kalimat ini bisa dipakai oleh iblis untuk menuduh kita. Misalnya, saudaraku, kan di dunia ini tidak ada satu orang pun, mau dia hamba Tuhan, pendeta sehebat apapun, saya percaya, saya yakin tidak ada satu orang Kristen, orang percaya anak Tuhan atau pendeta sekalipun yang bisa mengklaim dirinya sudah suci, sempurna, tak berdosa lagi. Setuju Bapak Ibu Saudara? Oh iya dong. Mana ada orang bisa berani mengklaim, saya karena saya pendeta pengkhotbah hebat, saya adalah pribadi yang sudah tidak ada dosanya lagi, saya tidak bisa berdosa lagi. Mana ada? Kalau sampai ada orang bisa ngaku begitu, wah justru dia sedang menelanjangi dirinya. Betapa sombongnya dia. Artinya apa? Kita tidak bisa menemukan satu orang yang bisa memastikan dirinya tidak bisa berdosa lagi. Nah, Anda bisa bayangkan dikatakan begini, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalimat ini bisa dipakai oleh iblis menuduh kita. Saya kasih contoh aja begini, saudara. Begitu kita yakin kita pasti diselamatkan, kita akan berbahagia bersama Tuhan di surga. Begitu tiba di kalimat ini, nah iblis akan bilang begini, minggu lalu lu baru bohong. Itu katanya mau masuk surga katanya. Wah, repot Bapak Ibu Saudara. Jadi iblis akan pakai kalimat ini. Oleh karena itu, saya mesti membawa kita, mengajak kita, mari coba fokus, buka hati, dengar, terima, tangkap penjelasan ini supaya saudara tidak akan diserang oleh iblis dengan kalimat ini. Yaitu segala perbuatan mereka menyertai mereka saat mereka mati. Jadi ada perbuatan, segala perbuatan mengikuti kita. Nah pertanyaannya begini, segala perbuatan ini perbuatan yang mana? Ah ini penting. Tapi sebelum lebih jauh, saya rindu merumuskan yang menjadi fokus tujuan khotbah pada pagi hari ini. Dengan tema segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sebenarnya yang kita mau capai dari khotbah ini apa sih? Nah ini tujuan atau fokus khotbah pagi hari ini adalah membawa kita untuk mengerti, mengalami, jadi bukan cuma mengerti, tapi mengalami dan menghidupinya setiap hari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mendasar, yang terkandung di Wahyu pasal 14 ayat 13, khususnya kalimat terakhir. Kalimat yang berkata begini, segala perbuatan mereka menyertai mereka pada saat mereka mati. Kalimat ini kita mau bongkar, kita mau blow up, kita mau gali sedalam-dalamnya supaya dari kalimat ini kita bisa menemukan kebenarannya apa. Nah, karena bisa muncul pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan baik di sini? Apakah itu termasuk perbuatan-perbuatan dosa kita yang akan mengikuti? Itu kan pertanyaan, saudara. Karena dikatakan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apakah ini hanya bicara perbuatan baik saja kah? Atau termasuk semua perbuatan, termasuk perbuatan dosa, kelemahan-kelemahan kita. Apakah semuanya itu diangkut waktu kita mati? Mengikuti kita dibawa ke dalam alam kematian seterusnya? Ini yang kita mesti temukan jawabannya. Oleh karena itu mari kita perhatikan baik-baik. Nah kita mesti sadar begini Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Bahwa orang percaya atau anak Tuhan itu hanya membawa dua hal saja pada saat dia mengalami kematian. Atau pada saat kematian tiba bagi dirinya, itu Bapak Ibu Saudara tolong dengar baik-baik ya. Yang bisa dibawa cuma dua aja. Jadi Bapak Ibu Saudara ngumpulin rumah 10 di dunia ini, punya mobil termewah, punya harta banyak, deposito di bank, dan banyak yang engkau tumpuk. Saudara dengar baik-baik.
Begitu Anda mati, tidak ada satupun yang bisa dibawa yang Anda sudah kumpulkan. Yang Anda bawa cuma 2. Oleh karena itu saya tidak setuju kalau orang mati itu ditaruh di peti mati, kemudian ditaruh Alkitab. Itu ada loh di daerah-daerah kalau orang mati taruh Alkitab di perutnya. Ya ngapain? Alkitab jadi percuma. Bapak Ibu Saudara, masih hidup nggak baca Alkitab, begitu mati boro-boro dia mau baca. Nah, ada lagi Bapak Ibu Saudara, saya lihat orang meninggal itu dibilangin begini, baju-baju kesukaan Bapak ini mana ya? Ambil baju kesukaannya, taruh. Ya mungkin dia mau pakai. Ya itu mah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Ada lagi barang-barang antiknya, jam tangan mahal ditaruh. Ya sayang, nanti malam-malam orang gali ambil gimana? Jadi Bapak Ibu Saudara, itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kita tidak bisa bawa apa-apa dari semua yang kita kumpul yang bersifat materi. Nggak ada satupun yang kita bisa bawa. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, saya termasuk hamba Tuhan pribadi yang kalau peti matinya sampai 100 juta, aduh ngapain, hancur juga dibawa. Mendingan pakai triplek aja. Ngapain peti mati mahal-mahal, sayang saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari, 2 hal penting yang kita akan bawa ketika mati. Sementara semua segunung itu kita tinggalin, kita nggak bisa bawa. Begitu kita mati, dengar cuma 2 ini. Yang pertama yang akan kita bawa waktu kita mati. Yang pertama ini yang paling penting, ini yang paling utama, ini yang paling mendasar, ini yang paling absolut. Yang pertama adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, pribadi saudara. Ini harta yang tidak ada tarannya. Ini yang akan kita bawa, ini yang menentukan. Saya mau pastikan begitu Anda menghembuskan nafas terakhir, menit kedua, menit ketiga di dalam alam kematian, satu hal yang paling Anda bersyukur adalah karena Anda memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Karena hanya iman kepada Tuhan Yesuslah yang bisa memungkinkan membawa kita tinggal bersama Tuhan di surga. Tidak ada yang lain. Jadi penentu kepastian keselamatan yang membuat kita berhak untuk bersama Tuhan di surga, berbahagia bersama Tuhan di surga yang kekal. Itu bukan amal baik kita, itu bukan perbuatan kita, bukan. Tapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kalau kita adalah orang percaya beriman kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hati kita, Anda kalau mati itu yang akan Anda bawa. Dan itu yang membuat Anda berhak untuk Tuhan berkata welcome. Dan kita masuk surga bersama Dia kekal selama-lamanya. Itu hal yang pertama, itu hal yang paling utama. Tapi jangan lupa ada hal kedua. Yang Wahyu pasal 14 ayat 13 tadi udah jelaskan menjadi tema khotbah kita. Hal yang kedua dikatakan adalah yang akan mengikuti, yang akan kita bawa setelah kita mati. Yang kedua adalah semua perbuatan baik kita. Itu atau perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan yang akan kita bawa atau mengikuti kita waktu kita meninggal dunia. Perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Jadi 2 hal ini. Yang pertama iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah perbuatan baik kita. Nah, kata perbuatan baik ini bukan cuma bagi-bagi duit kepada pengemis-pengemis. Bukan. Di dalam kalimat perbuatan baik itu maksudnya begini, etika moral kita, perkataan kita yang benar, sikap perilaku kita, hati yang mengasihi, hati yang mau berbagi, gambar Kristus nampak nyata dalam semua perilaku kita. Nah, itu disimpulkan perbuatan baik.
Jadi dua hal, iman kepada Tuhan Yesus dan perbuatan baik. Ingat, ada catatannya loh, perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang bisa dibawa masuk dalam kematian. Berarti ada perbuatan baik yang gak berkenan dong. Oh yes. Oleh karena itu mari perhatikan penjelasan berikutnya. Perbuatan baik yang bagaimanakah yang akan berkenan dan akan dibawa atau mengikuti kita waktu kita mengalami kematian. Nah, perbuatan baik yang bagaimana sih? Karena kalau bicara perbuatan baik jangan salah. Orang agama lain, gak usahlah agama lain. Ateis berbuat baik gak? Ateis yang menolak Tuhan, gak percaya Tuhan berbuat baik. Saya pernah saya pernah dengar artikel di YouTube. Negara yang mayoritas di Eropa, negara mayoritas ateis gak percaya Tuhan, termasuk negara paling aman di dunia. Itu ibu-ibu mau ke restoran, mau makan, itu tasnya bisa ditaruh di luar, gak ada apa-apa. Coba di Bandar Lampung bikin begitu, masuk rumah makan, tas taruh di luar, nggak sampai 5 menit, 1 menit selesai tasnya. Nah, ini negara mayoritas ateis loh, tapi paling aman. Nah, mereka berarti berbuat baik. Nah, masalahnya begini, perbuatan baik mereka, perbuatan baik agama lain yang tidak percaya Tuhan, itu kategorinya apa? Ini yang kita mesti pelajari. Oleh karena itu untuk menjawab hal ini, kita mesti lihat 2 ayat firman Tuhan. Pertama, Filipi 2 ayat 13. Dan yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 17. Yang pertama, Filipi pasal 2 ayat 13 berkata begini. Mari perhatikan baik-baik kata demi kata, kalimat demi kalimat ayat ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam saya, di dalam saudara, bukan di luar kita loh ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ayat ini mesti pelajari baik-baik. Ternyata begini saudaraku. Dikatakan karena Allah lah. Jadi Allah, Tuhan loh, yang mengerjakan di dalam kamu. Ini maksudnya apa? Artinya begini. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, menerima Tuhan, berarti Allah ada di dalam kita enggak? Yes. Berarti Tuhan ada dalam kita enggak? Yes. Berarti Roh Kudus ada dalam kita enggak? Sudah percaya enggak Roh Kudus adalah Allah? Ya. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Itulah Roh Kudus. Jadi Allah di dalam kita, ayat ini bilang Allah di dalam kita itu mengerjakan. Kata lain mengerjakan menjadi penggerak. Mengerjakan dari dalam kita, saudaraku. Pertama, kemauan. Tahukah saudaraku, kemauan ini adalah mewakili jiwa. Karena kemauan atau kehendak itu adalah bagian daripada jiwa. Ada 3 hal, pikiran, kehendak, atau kemauan, dan perasaan. Itu adalah jiwa. Jadi saudaraku, Tuhan yang ada di dalam kita itu menjadi penggerak, itu menjadi sumber, itu yang mengerjakan sehingga muncul kemauan, muncul pikiran, muncul perasaan. Itu harus datang bersumber dari Tuhan Allah yang ada di dalam kita. Apakah hanya kemauan atau pikiran atau perasaan? Enggak, tapi dikatakan mengerjakan di dalam kita baik kemauan dan yang kedua apa? Maupun pekerjaan. Nah, kata pekerjaan ini kata lainnya perbuatan, tingkah laku, saudaraku, atau ketaatan. Itu sama. Dan menurut kerelaannya atau sesuai kehendaknya. Jadi menurut ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah mesti jadi sumber. Jadi Allah di dalam saya, di dalam saudara, itulah sumber dari kemauan, dari pikiran yang nanti akan melahirkan perbuatan, tindakan. Jadi saya mau kasih tahu begini, semua perbuatan baik itu menurut ayat ini mutlak harus bersumber dari Allah di dalam saya, di dalam saudara. Jadi Allah lah menjadi penggerak lahirnya perbuatan baik.
Jadi perbuatan baik kita itu bukan produksi kita. Bukan berarti kita bilang begini, Tuhan diam saja ya, saya mau berbuat baik. Itu perbuatan baik gak laku di hadapan Tuhan. Itu kesombongan, bukan. Kita harus tiba pada sebuah sikap penyerahan. Tuhan, saya tidak berdaya. Saya rusak, saya berdosa. Saya hanya bisa berbuat baik kalau Tuhan yang ada di dalam saya menggerakkan saya. Itu namanya perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang kedua, 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Mari perhatikan baik-baik ayat ini, dikatakan begini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi kepunyaan Allah loh, yang bukan kepunyaan Allah gak bisa diperlengkapi. Ini ayatnya yang bilang, bukan saya yang bilang. Sekali lagi, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah katanya itu pasti diperlengkapi. Yang memperlengkapi siapa? Allah sendiri. Nah, diperlengkapi untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Begitu gamblang, begitu jelas. 2 Timotius 3:17 ternyata begini. Perbuatan baik itu adalah hasil dari Allah yang ada dalam kita, yang memperlengkapi kita. Nah, saya mau tanya, kalau perbuatan baik yang bukan hasil Allah dalam kita memperlengkapi kita, perbuatan baik itu berkenan enggak? Enggak, no. Jadi perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan adalah perbuatan baik yang hasil Tuhan di dalam kita memperlengkapi. Kata memperlengkapi sebenarnya prinsipnya sama, membentuk kita, mengubah kita. Hasilnya perbuatan baik. Jadi kesimpulannya dari penjelasan ini, bahwa perbuatan baik yang bersumber atau digerakkan atau diperlengkapi oleh Allah yang sudah tinggal di dalam hati kita, itulah yang akan membuat perbuatan baik kita menjadi perbuatan baik yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan perbuatan baik itulah yang akan mengiring kita, yang akan kita bawa, menyertai, mengikuti kita sampai pada kematian. Jadi bukan semua perbuatan baik, no. Hanya perbuatan baik yang hasil daripada Tuhan bekerja, ketaatan kita, Tuhan mengubah kita, Tuhan memperlengkapi kita, itu yang akan mengikuti kita. Berikutnya, sekarang kita akan belajar apa sih dasarnya sehingga kita begitu pede, percaya diri. Sehingga kita begitu percaya bahwa perbuatan yang mengikuti saat kita mati itu hanya semua perbuatan baik kita loh. Sedangkan semua perbuatan dosa, kelemahan kita tidak lagi mengikuti waktu kita mati. Apa dasarnya? Mari kita lihat. Saya mau mengajak kita fokus pada satu kata saja, yaitu kata perbuatan, yang ditulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 yang menjadi tema khotbah. Segala perbuatan mereka mengikuti mereka dalam kematian. Nah, kata perbuatan ini penting. Dan kata perbuatan di Wahyu pasal 14 13 kita akan bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 14. Dan juga yang ketiga, Wahyu pasal 22 ayat 12. Jadi 3 ayat ini kita akan hubungkan, kita bandingkan, dan kita akan ketemu pengertian bahwa kita akan ketemu dasarnya bahwa memang hanya perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan yang akan mengikuti kita dalam kematian. Mari kita lihat, saya rindu sekali lagi memperhadapkan kepada saudara Wahyu pasal 14 ayat 13, kita baca bagian B saja. Dikatakan begini, sungguh kata Roh, supaya mereka mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena, perhatikan baik-baik kalimat ini, karena segala perbuatan mereka menyertai atau mengikuti mereka. Nah, Bapak Ibu, kata perbuatan di sini setelah saya cek di bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu ternyata kata perbuatan memakai kata ergon. Jadi segala perbuatan atau segala ergon bahasa Yunaninya, mereka menyertai, mengikuti mereka masuk dalam kematian.
Mari kita lihat ergon ini saudaraku. Bahasa Yunani dari kata perbuatan. Coba bandingkan Yakobus 1 ayat 4. Nah, Yakobus 1 ayat 4 berkata begini. Dan biarkanlah ketekunan. Nah, maksud ketekunan di sini adalah ketekunan iman. Jadi bukan ketekunan yang lain ya saudara. Ketekunan iman. Dan biarkanlah ketekunan iman itu memperoleh buah yang matang. Nah, kata buah di Yakobus 1 ayat 4 itu bahasa Yunaninya sama dengan perbuatan di Wahyu pasal 14 ayat 13. Buah di sini itu memakai kata ergon, jadi sama. Jadi maksudnya perbuatan yang di Wahyu pasal 14 13 yang akan mengikuti kita waktu kita mati. Perbuatan di sini maksudnya itu buah. Buah apa? Buah kehidupan kita, buah ketekunan iman kita, buah kesungguh-sungguhan kita dalam Tuhan. Tuhan tinggal bertata dalam hati kita, menghasilkan buah. Nah, kata buah di Yakobus 1 ayat 4 itu ergon, sama dengan perbuatan di Wahyu 14 ayat 13. Jadi perbuatan yang di Wahyu 14 13 itu yang akan mengikuti kita waktu mati, itu maksudnya buah. Buah kehidupan yang baik. Jadi maksudnya itu perbuatan baik. Nah, mari kita bandingkan lagi dengan Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 berkata begini. Sesungguhnya aku datang. Ini maksudnya Yesus datang. Kapan? Yesus datang yang semua orang Kristen lagi nanti-nantikan. Dia akan datang kedua kali. Kita akan bersama-sama dengan dia. Nah, dikatakan oleh Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera. Dan aku Yesus akan datang itu katanya membawa upahku. Terjemahan lain berkata pahala. King James Version menulis my reward. Wow. Jadi Tuhan Yesus, kita semua sedang menunggu kan? Kita semua sedang menanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Atau ada di antara saudara yang, saya nggak mau Tuhan Yesus datang kedua kali, enak di dunia ini. Enggak, saya mah pingin kalau boleh besok adalah Tuhan Yesus datang. Nah, dengar baik-baik. Ternyata begini, ayat ini Wahyu 22 ayat 12. Begitu Yesus akan datang kembali, Yesus enggak datang tangan kosong loh, enggak. Dia bawa sesuatu. Dan yang dia bawa itu apa? Ayat ini berkata, upahku, atau pahala, atau my reward, atau bisa mahkota. Tapi dia bawa, dia kasih ke siapa? Dia bilang begini, ayat ini berkata begini, untuk membalaskan atau diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kata perbuatannya ini bahasa Yunaninya sama persis dengan Wahyu pasal 14 ayat 13, memakai kata yang sama, kata ergon. Nah, dengan jelas bahwa Yesus bawa upah, bawa reward, saudaraku, dan diberikan kepada orang sesuai perbuatannya. Ini sudah pasti maksud Wahyu 22 ayat 12 ini pasti perbuatan yang baik. Oh iya dong, karena kan pasangannya reward. Dapat upah, pasti perbuatannya baik. Mana ada orang berbuat dosa, berbuat jahat dapat reward, penghargaan. Ya nggak mungkin. Kalau perbuatan dosa, perbuatan jahat itu bukan reward, punishment, hukuman. Nah, jadi jelas ergon di sini itu adalah perbuatan baik. Jadi dari 3 ayat ini kita menemukan bahwa yang dimaksud oleh Wahyu pasal 14 ayat 13, di mana perbuatan mereka akan mengikuti mereka waktu mereka mati. Perbuatan di sini bukan perbuatan semua, termasuk perbuatan jahat, perbuatan dosa. Bukan. Itu hanya perbuatan baik. Nah, menurut Wahyu 22 ayat 12, saudaraku, perbuatan baik kita yang nanti Tuhan udah sediakan rewardnya, yang Tuhan udah sediakan upahnya, pahalanya, perbuatan baik kita, itu membuat kita mengerti bahwa begini, kenapa kita orang Kristen harus berbuat baik? Kenapa orang Kristen harus berubah?
menjadi serupa Kristus. Kenapa orang Kristen harus menang atas dosa? Mengapa orang Kristen harus menang atas dunia ini? Kenapa? Karena semua perbuatan baik, sikap, perilaku, tingkah laku kita itu ternyata bukan hanya untuk jadi berkat bagi orang lain. Itu juga penting. Tapi ternyata menurut Wahyu ini pasal 22 ayat 12, ternyata itu kita akan bawa waktu kita mati dan balasannya Tuhan sediakan my reward. Tuhan sediakan pahalanya. Tuhan sediakan penghargaannya. Anda siap, Anda rindu menerima penghargaan dari Tuhan? Anda rindu menerima upah dari Tuhan? Oleh karena itu mari jangan jadi orang Kristen hanya sekedar agamawi. Biarlah hidup kita berdampak, hidup kita berubah, hidup kita jadi berkat, hidup kita berbuat baik. Karena itu akan kita bawa sampai pada kekekalan. Itu akan menentukan kita di dalam kekekalan. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita penting sekali. Mengapa bagi orang percaya atau anak Tuhan? Sekali lagi ya. Mengapa bagi kita, saya percaya saudara anak Tuhan. Mengapa bagi kita anak Tuhan orang percaya yang sungguh-sungguh kalau kita mati perbuatan jahat atau dosa tidak bisa mengikuti kita lagi? Gak bisa dibawa, gak bisa. Kenapa? Dasarnya apa? Mari kita baca 2 ayat. 1 Petrus pasal 3 18a. 1 Petrus pasal 3 18a berkata begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Ingat 1 kali bukan 2 kali. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia yaitu Kristus membawa kita kepada Allah. Jadi ayat ini dengan jelas bahwa Yesus mati, Kristus mati di kayu salib itu ngapain sih? Kristus mati di kayu salib itu untuk mengampuni, menebus dosa kita, menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Itu dia gantikan di kayu salib. Jadi Yesus mati di kayu salib. Itu jalan satu-satunya untuk penebusan dosa kita. Ayat ini berkata, untuk segala dosa kita. Anda mengerti segala? Artinya tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dosa kita. Ini maksudnya apa? Maksudnya semua dosa kita dari lahir sampai mati. Semua dosa kita itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Nah, kalau sudah dengar komentar atau kalimat saya ini kan sudah langsung bilang begini. Oh gitu ya Pak. Jadi semua dosa kita dari lahir sampai mati, dosa kita minggu depan, oh sudah ditanggung di kayu salib. Oh yes. Nah saudara langsung berpikir begini, enak dong Pak. Kalau begitu saya mau hidup dalam dosa-dosa aja lah katanya. Saya mau nikmati dosa aja lah. Kan sudah mati untuk semua dosa. Penjelasannya Anda mesti dengar penjelasan berikutnya. Tapi mari kita lihat 1 Yohanes 3:5. Dikatakan begini. Dan kamu tahu bahwa ia yaitu Yesus telah menyatakan dirinya supaya ia Yesus menghapus berapa dosa kita? 1000 dosa kita? 1 juta dosa kita? No. Ayat ini berkata Yesus telah menyatakan dirinya. Yesus telah mengerjakan penebusan di kayu salib. Tujuannya supaya apa? Supaya Yesus menghapus segala dosa kita. Anda percaya ayat ini atau Anda percaya pikiran perasaan saudara? Saya mau mengajak kita mari pegang ayat ini. Ini kebenaran. Yesus telah mati di kayu salib. Menghapus, ingat, menghapus bukan menutupi. Perjanjian lama, domba, kambing, atau apa hewan-hewan yang dibunuh, dicurahkan darahnya, itu hanya untuk menutupi, bukan menghapus. Tapi darah anak domba Allah, darah Yesus, ayat ini berkata, bukan menutupi, tapi menghapus sampai tidak ada lagi bekasnya. Dan yang dihapus oleh darah Yesus adalah segala dosa kita. Oleh karena itu mari saya mengajak setiap saudara dengar khotbah ini, saya mesti menyerukan, percayalah bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, mengampuni, menebus, dan menghapus segala dosa kita. Nah kalau Anda pegang kebenaran ini, nah sekarang begini, jikalau segala dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dihapus, maka logikanya begini, tidak mungkin lagi dong dosa yang sudah dihapus
masih bisa mengikuti atau kita bawa saat kematian. Orang udah dihapus, hilang dong. Oke? Jadi jelas perbuatan dosa tidak bisa lagi mengikuti atau dibawa waktu kita mati. Karena sudah ditebus, sudah dihapus oleh darah Yesus. Nah sekarang, ini dia yang jadi seringkali pemikiran orang yang gak mengerti kebenaran. Orang akan berkata begini, kalau jika perbuatan dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dihapus, dan perbuatan dosa kita tidak mengikuti kita waktu kita mati, maka kita akan begini, enak dong. Kalau begitu, ya udahlah kita bikin dosa sebanyak-banyaknya aja lah semau-maunya. Nah, saya mesti kasih jawaban. Tidak bisa seperti itu. Alasannya apa? Yang pertama, kita tidak bisa seenak-enaknya berbuat dosa karena kita punya pemikiran, kan darah Yesus sudah menghapus semua dosa, maka saya boleh dong berbuat dosa seenak-enaknya. Nah, yang pertama adalah orang percaya atau anak Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh nih, itu tidak mungkin berpikir seperti itu. Tidak mungkin berpikir, saya bisa semau-maunya berbuat dosa, kan sudah ditebus, kan sudah diampuni, dan nggak dibawa kepada kematian. Itu nggak mungkin pikiran itu muncul dan menguasai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sejati, itu nggak mungkin. Nah sekarang kalau sampai ada orang yang ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku orang percaya, ngaku-ngaku anak Tuhan, dan dikuasai oleh pikiran seperti ini, saya bisa semau-maunya dong berbuat dosa, kan darah Yesus sudah mengampuni, kan perbuatan dosa tidak mengikuti waktu kematian. Nah, saya mesti kasih tahu, kalau Anda berpikiran seperti itu dan melakukannya, itu artinya Anda sedang membuktikan diri Anda adalah orang percaya anak Tuhan palsu. Jelas. Anda palsu. Anda mau bilang begini, Pak, saya nggak pernah absen dari gereja. Jangan salah. Di gereja banyak lalang, di gereja banyak kambing. Itu Kristen palsu. Jadi nggak ada urusan dengan Anda rajin kebaktian, nggak ada urusan. Jangan-jangan Anda adalah palsu. Kalau Anda berpikiran seperti itu, tidak menghargai korban Yesus, Anda berpikiran seenaknya berbuat dosa nggak apa-apa, kan perbuatan dosa tidak mengikuti ke dalam kematian, kan perbuatan dosa sudah diampuni semuanya dari lahir sampai mati, maka saya bisa seenak berbuat dosa. Anda sedang membuktikan diri Anda Kristen palsu. Karena kalau Anda Kristen sejati, Anda akan berjuang sungguh-sungguh. Anda akan, Tuhan, saya mau menyenangkan Kau, saya menghargai pengorbanan Yesus. Cek diri Anda, apakah Anda orang Kristen palsu atau sejati. Yang kedua, nah ini terakhir saudara, jika orang percaya anak Tuhan sejati nih, dan kalau dia berbuat dosa, Tuhan lakukan apa? Tuhan lakukan Ibrani 12 ayat 6-7. Nah saya bacakan Ibrani 12 ayat 6-7, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ini kalau orang dikasihinya yang kayak tadi tuh, pingin berbuat dosa seenaknya, dihajar sama Tuhan. Kalau kita benar anak Tuhan. Dan ia akan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita tahu Allah kita adalah Bapa yang sempurna. Dia tahu cara mendidik. Kalau Anda bandel-bandel, tidak mau sungguh-sungguh, Tuhan akan terapkan ayat ini. Nanti Anda udah minta ampun, baru. Jadi bertobatlah sebelum dihajar. Mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau tutup dengan, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah masing-masing kita bangkit berdiri semuanya. Saya rindu kita mengucapkan satu kalimat yang menjadi pegangan dasar kita. Mari ucapkan dengan kata-kata kita semua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, saudara sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita hitung. Saya hitung 1, 2, 3. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui iman, dan semua perbuatan baik saya pasti mengikuti saya pada saat kematian, dan semua perbuatan baik tersebut akan menentukan mahkota dan kedudukan saya di sorga atau di langit baru dan bumi baru kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah diajarkan. Tanam kebenaran-Mu di hati kami. Kami rindu hidup kami berubah. Kami rindu hidup kami maksimal. Kami rindu hidup kami berbuah, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya untuk jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tapi kami yakin Wahyu 14 ayat 13. Semua perbuatan baik kami itu akan menyertai kami. Akan kami bawa, mengikuti kami sampai pada kekekalan. Untuk kami menerima reward, penghargaan, atau kami menerima pahala, upah, atau posisi kedudukan kami di langit yang baru, bumi yang baru bersama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GD Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Shalom seluruh jemaat GD Ebenezer Bandar Lampung. Bersama ini kami mengumumkan bahwa ibadah raya hari Minggu, tanggal 6 Desember, akan disertai dengan pelaksanaan perjamuan kudus secara online. Pembagian anggur dan roti perjamuan akan dibagikan melalui para PKS bagi jemaat yang tertanam di Komsel. Dan bagi jemaat yang belum tertanam di Komsel dapat menghubungi sekretariat gereja. GD Hotline 0812 8300 2020 Saudari Ika untuk pengaturan distribusi anggur dan roti perjamuan kudus. Adapun perjamuan kudus selanjutnya akan tetap dilaksanakan setiap bulan pada minggu pertama. Selamat mengalami Tuhan dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GD Ebenezer dan YouTube GD Ebenezer BL. Untuk kegiatan Komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GD Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
kasih untuk lawatanmu di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, Tuhan berkati setiap jemaatmu dimanapun kami berada. Yang sakit Tuhan adalah penyembuh kami. Yang lemah Tuhan mengangkat kami dengan kekuatan yang baru. Yang sedang menghadapi persoalan sulit, pergumulan, jalan yang buntu, kami tidak pernah bisa lari kepada siapapun. Kami datang kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kami dan memberi kami hikmat jalan keluar. Berkati seluruh jemaat, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berdaulat bertahta atas bangsa ini. Tuhan yang berperan atas bangsa ini, karena bangsanya adalah milik Tuhan. Berkati pemerintahan, presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan terendah, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri ibadah raya pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, mari arahkan hati, pikiran, seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami yang ada di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus menaungi, memenuhi seluruh hidup kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terima berkat Tuhan ini. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.